Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, dalam hal ini saya sebagai terapis ingin menyampaikan pengalaman dalam penanganan salah satu pasien. Hal ini berkaitan tentang gangguan al-ain pada diri seorang anak bayi. Ada beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa si bayi tadi mengalami indikasi al-ain. Ya, salah satu di antara persoalan yang paling fenomenal ataupun persoalan yang paling sering ditampakkan pada pengalaman pada si bayi ini, yaitu menangis secara terus-menerus. Jadi persoalan yang tampak pada si bayi ini adalah persoalan menangis secara terus-menerus, di mana fenomena berkaitan dengan masalah si bayi mengalami tangisan. Maka hal ini perlu dikaji dulu, artinya harus diperiksa dulu pada diri si bayi tadi. Misalnya saja ada persoalan berkaitan dengan si bayi tadi, ya, digigit serangga, ataupun dikarenakan ia buang air, ataupun di bagian perut si bayi tadi mengalami kembung di bagian perutnya. Maka indikasi-indikasi ini memungkinkan si bayi ini menangis, ya, ataupun indikasi yang lain, misalnya dalam kondisi lapar, ya, kehausan istilahnya di situ, maka bayi akan menangis. Jika ada sebab-sebab yang demikian, maka tidak kita kaitkan hal ini berkaitan dengan indikasi al-ain. Adapun para hadirin sekalian, jika seandainya si bayi tadi, ya, si bayi tadi mengalami kondisi menangis secara terus-menerus, tidak berdasarkan dari karena ada salah satu sebab-sebab, ya, yang saya sebutkan tadi, misalnya tadi karena lapar, karena digigit serangga, karena ia buang air, ya, di pampersnya, ya, atau perut dalam kondisi kembung. Jika seandainya tidak ada indikasi-indikasi yang demikian, namun si bayi terus menangis, maka dapat dipastikan bisa saja, wallahu alam, si bayi tadi mengalami indikasi gangguan secara non medis yang kita kenal dengan istilah al-ain, di mana anak-anak ini paling rentan sekali mengalami suatu penyakit secara non medis yang dikenal dengan al-ain. Karena mengingat pada diri si bayi ini, ya, kadang-kadang memperlihatkan kondisi bayi tersebut, ya, sangat lucu, ya, sangat gemes, sehingga ada di antara, ya, kalangan baik itu dari orang terdekatnya, yaitu ibunya ataupun bapaknya ataupun sanak saudaranya ini, ya, memuji si bayi tadi karena cantiknya, comelnya, gantengnya, ya. Justru hal-hal yang demikian ketika tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dapat menimbulkan indikasi al-ain pada diri si pasien. Ya, maksud dalam hal ini adalah pada diri balita. Maka apabila menangis, terus menangis, maka tidak lain tidak bukan harus dilakukan proses terapi ruqyah syariah, sebagaimana pengalaman pasien dalam penanganan salah satu terapis dalam hal ini menangani salah satu pasien yang mengalami indikasi al-ain pada bayi beliau. Jadi pada diri bayi beliau ini terus menangis, sehingga sangat, ya, tentunya mengganggu kondisi daripada orang tua tersebut, ya, bahkan mereka harus berjaga untuk dalam waktu beberapa hari. Maka karena mengingat kondisi yang aneh ini, ada di antara orang tua mendatangi untuk dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Maka dalam hal ini terapis meruqyahkan dengan membacakan bacaan Al-Quran kepada si bayi. Dan hal yang tampak pada diri si bayi tadi ketika dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan ayat-ayat ruqyah, maka si bayi ini tiba-tiba berhenti dalam kondisi menangisnya, ya, bersikap lebih tenang kondisi si bayi tadi. Dan alhamdulillah setelah dilakukan proses terapi ruqyah syariah ini, bayi tadi sudah tidak mengalami menangis dari
luar konteks yang saya sebutkan dari awal, ada sebab-sebab mengapa bayi itu menangis, ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala disembuhkan. Ya, jadi indikasi al-ain pada diri si bayi tadi dapat kita katakan apabila tidak ada indikasi sebab-sebab yang saya sebutkan dari awal tadi. Maka yang demikian harus dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Dan ada di antara metode lain yang bisa dilakukan, misalnya saja jika diketahui adalah pelakunya atau yang memuji, jadi ketika dia melakukan pujian pada si bayi tadi, tidak berapa lama anak tersebut menangis ataupun ya si anak ini mengalami indikasi panas di tubuhnya, ya, dalam waktu yang begitu singkat gitu setelah pujian-pujian yang tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin penting adalah ketika memuji, ya, harusnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keberkahan untuk si anak tadi. Misalnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Masya Allah, Tabarakallah, atau kita mengucapkan Barakallah atau semisalnya. Jadi pujian-pujian tadi hendaklah disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian dapat menghilangkan indikasi-indikasi gangguan al-ain pada si anak. Maka oleh karena itu para hadirin sekalian, metode yang saya sebutkan kedua ini dapat dilakukan dengan cara berwuduk jika memang diketahui bahwa pelakunya adalah individu tertentu. Disuruh berwuduk, ya, kemudian dari air wuduk ataupun air basuhan tadi dibasuhkan pada tubuh si bayi tadi dengan cara diusap. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala hal tersebut dengan izin Allah akan disembuhkan. Ya, jadi ini langkah-langkah, karena mengingat kondisi yang demikian ini tidak bisa ditangkap secara kekuatan medis, ya, karena indikasi gangguannya adalah secara non medis. Maka di dalam aturan syariat Islam ini mengajarkan dibacakan Quran kepada si anak tadi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Jadi pernah ada satu fenomena terapi ruqyah syariah yang terapis lakukan di salah satu pulau. Jadi di situ ada dokter yang menangani si bayi tadi, ya, balita tadi, sedangkan balita tersebut dalam kondisi menangis. Jadi dokter tadi ketika melakukan pengecekan, ya, memang ada suhu tubuh yang panas, diberikan obat, namun keadaan si bayi tetap dalam kondisi menangis. Maka dalam hal ini setelah kita tanyakan bagaimana dokter kondisi si bayi tadi, ya, dokter bilang secara kondisi sudah mulai membaik, tapi hal yang sedikit membingungkan adalah mengapa kondisi bayi tersebut tetap dalam kondisi menangis. Maka dalam hal ini terapis mendekati si bayi, menyentuh si bayi, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada si bayi tadi dengan bacaan-bacaan tadi, ya, yang standar saja insya Allah sangat berpengaruh kepada si bayi. Misalnya membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul kepada si bayi. Alhamdulillah kondisi bayi berada dalam keadaan tenang, tidak menangis, dan si dokter ini juga melihat luar biasa sekali bacaan yang dibacakan justru mampu memberikan ketenangan. Bahkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kepada si bayi. Jadi inilah para hadirin mengapa ketika melihat kondisi bayi menangis yang tanpa disertai dengan sebab-sebab yang saya sebutkan dari awal tadi, maka bisa saja indikasi yang dialami oleh si bayi tersebut adalah dalam keadaan indikasi al-ain. Maka untuk itu dibacakanlah Quran kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan unsur-unsur indikasi gangguannya biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para hadirin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, bahwasanya al-ain ini kata Nabi SAW, al-ainul haq, ain ini benar adanya. Jadi perlu kita waspada, bacakan perlindungan sebagaimana Nabi SAW juga pernah membacakan perlindungan kepada cucu beliau Hasan dan Husain, ya, dengan bacaan perlindungan daripada gangguan ataupun bahaya al-ain. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.